dalam pandangan kaum sufi, syafaat itu tidak hanya terjadi di akhirat. Syafaat itu ya saat ini. Selama kita hidup di dunia ini sudah terjadi. Ini disebut syafaat maknawiyah. Yaitu proses penyucian jiwa secara bertahap di dunia. Sehingga di akhirat seseorang sudah berada dalam keadaan yang lebih layak untuk menerima syafaat agung dari Nabi. Ini. Orang yang mendapatkan syafaat maknawiyah ini selama hidup di dunia ini, yang pertama, ia mendapatkan bimbingan rohani. Nah, bimbingan, arahan, petunjuk yang bersifat batin yang diberikan oleh seorang guru mursyid kepada para muridnya. Nah, bimbingan, arahan, petunjuk yang diberikan oleh guru mursyid kepada muridnya inilah syafaat. Karena bimbingan ini, bimbingan rohani ya, bukan hanya yang berbentuk nasihat secara lisan, nasihat verbal. Di dalam bimbingan itu ada keteladanan, ada penanaman adab, batin, dan seterusnya. Nah, kenapa bimbingan rohani dari seorang guru mursyid ini adalah salah satu bentuk syafaat maknawiyah? Karena siapapun tanpa bimbingan waliyan mursyidah, ia tidak akan bisa mengenal Allah. Ia tidak akan bisa mengenal Rasulullah. Jadi jalan menuju ma'rifatullah, menuju mahabbatullah, ma'rifatul Rasul dan mahabbatul Rasul ini tidak bisa tidak melalui wasilah guru mursyid. Nah, dari situlah kemudian bimbingan rohani guru mursyid itu, yaitu bentuknya syafaat. Nah, murid yang dibimbing oleh seorang guru mursyid, ini bimbingan rohaninya membantu seorang murid jatuh ke dalam kebinasaan. Membantu seorang murid terhindar dari dosa. Yang paling parah adalah ya kebinasaan spiritual, kebinasaan rohani. Jangan sampai kemudian murid ini terjerumus ke dalam neraka hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu, nafsu kita, jika kita biarkan, jika kita perturutkan, kita biarkan liar, tidak kita kekang, tidak kita kendalikan, ia akan membakar iman kita. Ia akan menghancurkan amal soleh kita. Ya ujung-ujung akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan dan dosa besar. Syafaat guru mursyid inilah yang kemudian berfungsi memadamkan api neraka hawa nafsu kita. Nafsu kita yang terus berkobar ini dipadamkan oleh syafaat dari guru mursyid. Sehingga kalau sudah kemudian nafsunya dipadamkan oleh syafaat dari guru mursyid, seorang murid, seorang salik dalam proses perjalanan hidupnya menuju Allah dalam keadaan hatinya bersih.
Jadi nafsu itu ya, nafsu di sini diibaratkan api. Ini karena nafsu itu akan membakar hati dengan syahwat, dengan amarah, dengan kesombongan, dengan cinta duniawi. Itu nafsu. Jadi nafsu itu ibarat api itu yang membakar jiwa kita. Jiwa kita itu dibakar dengan kesombongan, dibakar dengan cinta dunia yang berlebihan, dan seterusnya. Nah, dunia, kesombongan, dan lain sebagainya tadi, ini jika terus-menerus dibiarkan, hatinya akan menjadi mati, mengeras kemudian mati. Kalau sudah demikian, sulit untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, fungsi atau peran dari syafaat mursyid, syafaat guru mursyid ini ya membantu kita di dalam mengendalikan dan menaklukkan hawa nafsu kita. Ini mumpung durung mati. Nah, itu. Makanya itu qabla an tamutu, matilah sebelum mati. Dari sini kalau kemudian seorang murid ini tidak menyadari bahwa kemampuannya menaklukkan hawa nafsunya, kemampuannya mengendalikan nafsunya, dan seterusnya, kemampuannya menundukkan egonya, dan seterusnya, kemampuannya untuk tidak hubungan, dan seterusnya. Ini harus disadari bahwa itu kalau istilah yang umum adalah, ya itulah barokah dari guru. Tanpa itu, seorang murid tidak akan mampu melakukannya. Nah, dari sini kemudian bukan berarti setelah ia melalui bimbingan dari guru mursyid, melalui zikir, melalui suluk, melalui tarbiyah rohani dan seterusnya, terus dibantu dalam menaklukkan hawa nafsu dan seterusnya itu tadi, terus murid ini bebas tidak mengalami ujian. Enggak. Di kondisi seperti itu, ia akan diberi kekuatan rohani. Nah, kekuatan rohani untuk bisa sabar, untuk bisa tawakal, untuk bisa bertakwa, dan seterusnya. Inilah syafaat maknawiyah dari guru mursyid. Sehingga ketika hati sudah bersih, ketika hatinya sudah bersih, terus kemudian cahaya iman masuk. Di saat seperti itu, ketika ia berpindah alam, ya, hidup kemudian menuju kematiannya, orang yang sudah hatinya bersih, orang yang sudah dipenuhi dengan cahaya iman, hatinya akan tenang. Tidak lagi merasakan ketakutan. Para sufi, kondisi hati seseorang saat mengalami kematian itu sangat menentukan. Nah, syafaat maknawiyah guru mursyid ini yang di momen-momen itu yang membantu memastikan seorang murid sampai ya pada momen siap dengan kesiapan batin yang tinggi, siap untuk menjemput ajal.
Artinya gini, siapapun kita di kondisi sakaratul maut benar-benar butuh syafaat. Lah, syafaat maknawiyah dari guru mursyid ini berperan terasa banget ketika ajal menjemput, ketika sakaratul maut. Maka bagaimana kemudian, ini PR bagi kita adalah di kondisi seperti itu kita mendapatkan syafaatnya. Jadi sebelum seorang murid datang menghadap kepada Allah, ya bagaimana kemudian di kesehariannya, di waktu-waktu yang sudah dijalani ini, nafsunya terus-menerus dipadamkan. Api nafsunya terus nyala, hawa nafsunya ini dipadamkan. Nah, kalau nafsunya sudah tidak berkobar-kobar lagi, api di hawa nafsunya ini tidak berkobar-kobar lagi, ia akan menjadi tenang. Ketika di kondisi tenang, kondisi bersih, kondisi hati suci, itulah jiwa seseorang telah siap menghadap kehadirat Allah. Nah, peran guru mursyid sekali lagi dengan syafaat maknawiyahnya ini membantu bagaimana setiap murid menghadapi fase itu, menghadapi momen sakaratul maut itu. Syafaat maknawiyah ini juga dalam bentuk tarbiyah ruhani, dalam bentuk penyucian jiwa. Ini tarbiyah ruhani itu proses pembersihan hati, pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercelah, kemudian diisi dengan sifat-sifat terpuji. Jadi takhalli anir radzail, kemudian at-tahalli bil fadail. Nah, di tarbiyah ruhani ini guru mursyid membimbing bagaimana murid melewati proses tazkiyatun nufus. Bagaimana seorang murid kemudian mengalami penempaan akhlak, pembinaan akhlak. Tentu dengan berbagai cara, metode seperti zikir, tirakat, riyadhah, dan seterusnya. Nah, jadi dalam tarbiyah ruhani ini, ya, syafaat dari guru mursyid sangat diperlukan. Karena untuk mempercepat proses pembersihan jiwa, proses pensucian hati, ini nggak bisa kalau hanya mengandalkan tirakat dan riyadhahnya seorang murid yang bersangkutan. Nggak bisa. Ia butuh syafaat. Syafaat itu sekali lagi manifestasi rahmat Allah. Allah mengalirkan kasih sayangnya ini kepada para kekasihnya, kepada hamba-hamba pilihannya. Nah, kita mampu membersihkan jiwa kita, mensucikan hati kita, itu butuh syafaat dari guru. Karena guru ya tajalli dari sifat atau asma ar-Rahman ar-Rahim Allah.
jika tidak mendapatkan kasih sayang Allah, ya sampai kapanpun kita tidak akan mampu membersihkan jiwa kita. Yang berikutnya, bentuk syafaat ma'nawiyah adalah barokah. Barokah dan pengaruh ruhani guru. Jadi, dalam hubungan murid dan guru mursyid, ya, guru ini memiliki kedekatan dengan Allah. Ya. Nah, jika seorang murid terhubung dengan baik kepada gurunya, maka seorang guru yang dekat dengan Allah akan memancarkan barokah dari Allah kepada muridnya. Barokah itu bahasanya energi kebaikan batin. Yes, gitu aja. Jika mendapatkan berkah dari guru, ini kemudian hati seorang murid menjadi tenang saat berzikir. Yang bersangkutan kemudian mampu meninggalkan bahkan menjauhi dosa-dosa besar. Yang bersangkutan seorang murid yang terhubung secara rohani dengan gurunya, kemudian mendapatkan berkah dari gurunya, jalan menuju ma'rifatullah menjadi mudah. Ya, ini bentuk, salah satu bentuk syafaat maknawiyah dari guru mursyid. Nggak bisa seorang murid terus untuk mendapatkan bantuan rohani ini sendiri, nggak bisa. Jadi bukan sekedar keberuntungan. Kalau seorang murid mendapatkan barokah dari guru, itu bukan sebuah keberuntungan. Ya, lebih dari itu. Karena ini pancaran rahmat dari Allah, pancaran kasih sayang Allah. Gini. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Kasih. Allah Maha Cinta. Kasih sayang Allah ini dipancarkan kepada orang-orang hamba-hamba pilihannya, para kekasihnya. Nah, siapapun yang kemudian terhubung secara batiniah, dekat dengan para kekasih Allah, hamba-hamba pilihan Allah, ya ia akan mendapatkan pancaran kasih sayang Allah itu. Dari sinilah kemudian yang mendapatkan barokah itu, ya pasti hatinya menjadi tenang. Pemahaman spiritualnya menjadi terbuka. Dan masih banyak jika kemudian seorang murid senantiasa mendapatkan aliran keberkahan dari gurunya. Aliran keberkahan itu seperti air hujan. Apalagi hujan deras. Maka jika kemudian seorang murid tidak mendapatkan aliran keberkahan dari gurunya, ya berarti ia terhijab. Hatinya terhijab, tertabiri oleh ya entah apa itu. Yang keempat,
bentuk dari syafaat maknawiyah adalah doa dan tawassul. Doa dari orang soleh, apalagi dari guru mursyid itu salah satu bentuk syafaat maknawiyah. Secara umum seluruh murid didoakan. Secara khusus ya kita tidak tahu. Ya pasti ada orang-orang khusus yang murid-murid khusus yang didoakan oleh beliau. Ya itu syafaat maknawiyah. Ya kalau sudah demikian banyak doa dari guru itu, waduh, fungsi manfaatnya ke kita itu luar biasa. Kalau dari hal yang tidak enak, misalkan menolak balak, menolak kemadharatan, ya itu berkah doa dari guru. Dibukanya hidayah seseorang, itu juga barokah dari doa guru. Terhindar dari fitnah dunia, ya itu barokah dari doa guru. Hati ini berkecenderungan untuk mengarah ke kebenaran dan kebaikan, ya itu berkah dari doa guru. Nah, doa inilah syafaat yang terus bekerja sejak saat ini sampai akhirat. Makanya PR kita adalah ya bagaimana agar kita senantiasa mendapatkan doa itu. Sering kemudian kita disindir dan kita harus meyakini doa orang tua ke anak saja itu ijabah. Tidak ditolak oleh Allah. Apalagi doa seorang guru kepada murid. Lah kok kemudian kepada kita tidak ijabah? Yang salah bukan doanya. Ada apa dengan kita sehingga doa tersebut tidak sampai ke kita? Nah, kemudian tawassul. Tawassul ini menjadikan media. Atau kalau di Tarekat Naksabandi ini bentuknya adalah robitoh. Ini juga bagian dari syafaat maknawiyah tadi. Jadi untuk memohon ampun, memohon rahmat Allah, ampunan Allah, ini bisa kemudian cepat sampai ya dengan jalan tawassul, menggunakan media, dengan jalan menghubungkan rohani kita ke guru. Sering kita sampaikan bahwa yang menjadikan sesuatu kita bernilai itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena rohani kita terikat, terhubung kuat dengan rohani waliyan mursyidah, dengan rohani guru. Ketika kita berdoa, kemudian dikabulkan, yang menjadi penyebab doa dikabulkan itu bukan karena doa kita, tapi saat berdoa, rohani kita terhubung kuat dengan waliyan mursyidah, dengan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, dengan hamba pilihan Allah. Maka jangan pernah melakukan satu aktivitas positif, amal soleh, dengan tidak terlebih dahulu mengikatkan batin kepada guru mursyid. Nah,
Dalam salah satu hadis yang dijelaskan di kitab Sahih Muslim, ya, ada tahapan, ada proses bagaimana nanti nabi kita memberikan syafaat di hari kiamat. Begini, di hadis tersebut secara garis besar, bahwa pada hari kiamat nanti seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam hingga manusia terakhir di hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar. Tumpak belut jadi situ. Keadaan sangat mencekam karena matahari didekatkan di atas kepala kita. Bisa dibayangkan betapa panasnya. Jadi keringat manusia itu bercucuran, tergantung dari amal perbuatannya masing-masing. Bisa seseorang tenggelam di dalam keringatnya sendiri karena saking panasnya matahari. Nah, di padang mahsyar itu tidak ada kejelasan. Dalam kondisi yang mencekam, yang seperti itu tidak ada kejelasan. Semuanya menunggu hari perhitungan. Kapan ya dihisapnya amal? Kok nggak dimulai-mulai? Nah, penantian di kondisi seperti itu amat sangat, ya bisa kalau benar-benar menderita. Dari situlah kemudian seluruh manusia menemui Nabi Adam, memohon agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk disegerakan hisab. Nabi Adam menolak karena merasa sewaktu hidup Nabi Adam pernah berbuat kesalahan. Ia tidak berani untuk memohon kepada Allah. Kemudian seluruh manusia disuruh menemui Nabi Nuh. Sama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh juga tidak mau. Karena merasa pernah berdoa yang menyebabkan umatnya dibinasakan oleh Allah. Nabi Nuh menyarankan coba temui Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak mau. Untuk kemudian berdoa memohon agar hisab dimulai. Nabi Ibrahim menyarankan temuilah Musa. Dia kalimullah. Nabi Musa pun juga tidak mau. Tidak berani. Karena merasa selama hidupnya pernah berbuat salah, yaitu membunuh. Padahal waktu itu belum jadi nabi. Musa muda itu pernah tanpa sengaja membunuh seseorang. Disuruhlah kemudian menemui Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pun menolak. Nabi Isa tidak berani. Seluruh umat kemudian disuruh menemui Nabi kita. Nah, inilah syafaat agung, syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ini juga bisa dikatakan, ya ini maqamam mahmuda Nabi. Makanya salah satu agar kita mendapatkan ini, kalau dengar adzan dijawab, kemudian ya berdoa, doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'amah dan seterusnya itu. Nah, akhirnya seluruh umat manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat menemui Nabi kita. Mereka semua menemui, mendatangi junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Lantas beliau bersujud di hadapan Allah. Lama Nabi kita sujud. Allah mengajarkan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Setelah lama bersujud, Allah memerintahkan, angkat kepalamu. Mintalah, niscaya akan diberi. Berilah syafaat seluruh umat manusia, niscaya syafaatmu diterima. Tak lama kemudian Nabi kita memohon agar hisab dimulai dan Allah mengabulkan. Ya, di kondisi itulah syafaat pertama dan terbesar, syafaat teragung yang hanya dimiliki oleh Nabi kita.